Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismanita Saputra. Saya dari kelas 12 MIA 1 ingin mempresentasikan mata pelajaran sejarah yang bermateri disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Kebalikannya dari disintegrasi, integrasi berarti pernyataan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh. Pergolakan di Indonesia pada tahun 1948 dan 1965. Banyak yang mengatakan bahwa bangsa kolonial dulunya adalah musuh terbesar dari luar negeri. Mereka sangat kejam, sedih ketika menjajah suatu negara. Mungkin itu benar. Namun ada yang lebih kejam dan sadis dari mereka, yaitu musuh yang berasal dari dalam negeri sendiri. Kelompok yang memancing terjadinya pergolakan pemberontakan di Indonesia, atau biasanya bahasa-bahasa sosialnya disebut musuh dalam selimut. Satu, pergolakan Indonesia yang berkaitan dengan ideologi. Adapun jenis pergolakan yang berkaitan dengan ideologi itu seperti: satu, pemberontakan Madiun; dua, pemberontakan DI atau DITI, Darussalam Islam atau Tentara Islam Indonesia; C, peristiwa G30 SPKI. Ketiga jenis pergolakan di atas termasuk dalam usaha ingin mengubah ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Masing-masing orang menginginkan Indonesia hanya berpusat pada satu agama saja, sedangkan Indonesia memiliki banyak ragam agama, budaya, dan ras. Satu budaya dan satu pemerintahan. Nyatanya apa yang mereka inginkan telah membuat Indonesia menderita. Dua, pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Adapun pergolakan yang berkaitan dengan jenis kepentingan yaitu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil; dua, RMS, Republik Maluku Selatan; tiga, peristiwa Andi Ajis. Kelompok di atas bersama mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk kepentingan sendiri. Juga tindakan melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya dari negara Indonesia. Baik APRA, RMS, dan Andi Ajis semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNI Kenil atau tentara kerajaan di Hindia Belanda. Mereka tidak mau menerima kedatangan tentara kita di wilayah-wilayah Indonesia yang sebelumnya mereka kuasai, sehingga konflik pun terjadi. Tiga, pergolakan di Indonesia yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Adapun jenis pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yaitu seperti A, persoalan negara federal dan BFO atau Bijenkoms Federal Overlaps; B, pemberontakan PRRI dan Permesta, masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul akibat BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal yang dibentuk oleh Belanda, bertindak netral, tidak lagi memihak kepada Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan dampak. Pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi setelah munculnya beberapa daerah di wilayah Indonesia pada kebijakan pemerintahan pusat. Mereka menilai pemerintahan pusat tidak adil dan semakin condong ke kiri atau komunis. Kesimpulan,
beberapa peristiwa konflik yang terjadi pada masa kini harus kita lihat sebagai potensi disintegrasi bangsa yang dapat merusak persatuan negara. Maka ada baiknya bila kita belajar dan dari perjalanan sejarah nasional kita yang juga pernah diwarnai dengan aneka proses konflik dengan segala akibat yang merugikan baik jiwa fisik, materi, psikis, dan penderitaan rakyat. Baginya, bagaimanapun, salah satu guna sejarah adalah dapat memberi hikmat atau pelajaran bagi kehidupan. Selain dari peristiwa sejarah, kita dapat juga mengambil hikmah dan teladan para tokoh-tokoh sejarah. Di antara mereka adalah para pahlawan nasional yang berujung untuk persatuan bangsa dengan tidak hanya menggunakan senjata, tetapi melalui karya seni, tulisan, musik, sastra, ataupun ilmu pengetahuan. Jadi kita sebagai penerus generasi bangsa, kita harus tetap paham silsilah negara kita, apa kurangnya, kita harus bisa melengkapi kelak esok kita dewasa. Sekian, jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.